Tidak ada pernikahan. Tidak ada gedung pernikahan. Tidak ada gaun. Tidak ada undangan. Dia sendirian di rumah sakit, menempelkan stempelnya. Selamat. Anda sekarang adalah pasangan sah ketua. Bukan cincin yang melingkar di jarinya, melainkan tanda pengenal dingin. Istri pria itu. Selama 6 bulan, pada malam pernikahan mereka, yang dia hadapi bukanlah tempat tidur, melainkan tabung oksigen dan kursi medis. Pria itu, dengan selang tipis di hidungnya, berkata, "Aku harus hidup. Aku harus hidup, tidak peduli betapa kotor caranya." Kata-kata itu terdengar seperti doa, atau mungkin ancaman. Dan malam itu, satu kalimat yang keluar dari bibirnya mengguncang setiap pilihannya. Aku akan bernapas. Tapi bukan hanya napas yang keluar. Apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Pukul 4 pagi, di ruang gawat darurat Rumah Sakit Universitas Jakarta. Tangan Aisyah bergetar. Pasien yang baru saja dia lakukan CPR akhirnya sadar. Saat para dokter memindahkan pasien ke unit perawatan intensif, Aisyah bersandar di dinding, terengah-engah. 2 tahun sejak dia cuti dari jurusan keperawatan. Dia bukan perawat resmi, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah pekerjaan bantuan seperti ini. Ponselnya bergetar. Notifikasi pesan berdatangan bertubi-tubi. Peringatan terakhir. Penyitaan wajib jika tunggakan 3 bulan. Tagihan panti jompo ibu. Tenggat waktu pembayaran uang kuliah adik Rina 3 hari lagi. Hati Aisyah mencelos. Langkahnya terasa berat saat pulang ke rumah. Berbelok di gang sempit, dia masuk ke rumah semi-basement, pintu depan terbuka lebar. Hatinya kembali mencelos. Di ruang tamu, ibunya tertidur di sofa. Televisi menyala, dan di atas kompor ada panci yang airnya sudah habis mendidih. Aisyah dengan hati-hati mematikan kompor dan duduk di samping ibunya. Ibunya membuka mata. Dia menatap Aisyah dengan ekspresi kosong sejenak, lalu tersenyum seolah akhirnya mengenali. Anakku sudah pulang. Sudah makan? Alzheimer stadium awal. 6 bulan sejak didiagnosis, tetapi gejalanya semakin parah. Berbahaya untuk meninggalkannya sendirian, tetapi panti jompo adalah mimpi yang tidak mungkin terwujud. 2 tahun lalu, semuanya runtuh sejak ayahnya kehilangan seluruh hartanya karena tawaran investasi seorang teman. Uang sejumlah 3 miliar rupiah hilang dalam semalam. Dan ayahnya yang terkejut pingsan karena pendarahan otak. Sekarang dia hanya bisa terbaring lumpuh sebagian di rumah sakit rehabilitasi. Peluang pemulihan hampir tidak ada. Keesokan harinya, saat dia sedang beristirahat sebentar di ruang tunggu rumah sakit, seorang pria paruh-baya yang tidak dikenal mendekat. "Apakah Anda Nona Aisyah?" Pria berjas rapi itu memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris Bayu. Dia dengan hati-hati menyerahkan kartu nama. Tulisan Yayasan Medis Jaya Group tertera jelas. "Kami memiliki program penelitian medis khusus. Anda hanya perlu menjalani tes HLA, dan kami akan membayar Anda Rp200.000. Aisyah ragu. Itu terdengar seperti tawaran yang mencurigakan, tetapi Rp200.000 sangat dia butuhkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjalani tes. Seminggu kemudian, Sekretaris Bayu kembali menghubunginya. Kali ini, suaranya lebih mendesak. "Nona Aisyah, kita harus bertemu sekarang. Hal ajaib telah terjadi. Di sebuah kafe tenang dekat rumah sakit." Sekretaris Bayu mengeluarkan amplop dokumen. Di dalamnya ada foto seorang pria dan catatan medisnya. Beliau adalah Bapak Dimas, Ketua Jaya Group. Beliau adalah pewaris Jaya Group. Pria di foto itu muda dan tampan, tetapi wajahnya pucat. Penjelasan Sekretaris Bayu berlanjut. Beliau menderita fibrosis paru stadium akhir karena skleroderma sistemik. Transplantasi kedua paru-paru adalah satu-satunya harapan, dan 6 antigen Anda sangat cocok dengan beliau. Aisyah tercekat. Dia tidak percaya bahwa dia bisa menyelamatkan hidup seseorang. Tapi kata-kata Sekretaris Bayu selanjutnya lebih mengejutkan. Secara hukum, donasi organ hanya bisa dilakukan oleh anggota keluarga dekat atau pasangan. Jadi, tolong jadilah pasangan sahnya selama 6 bulan. Pikiran Aisyah menjadi kosong.
Pernikahan. Dan itu adalah pernikahan kontrak dengan orang yang sekarat. Kami akan melunasi semua hutang Anda. Biaya rumah sakit ayah Anda, biaya perawatan ibu Anda, biaya kuliah adik Anda, semuanya akan kami tanggung seumur hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan di masa depan. Tentu saja, kompensasi yang sesuai juga sudah disiapkan. Sekretaris Bayu menyerahkan kontrak. Jumlah yang tertulis di sana tidak pernah dia bayangkan. Tangan Aisyah bergetar. Mendonasikan satu paru-paru berarti hidup dengan disabilitas seumur hidup. Namun, malam itu, Aisyah yang kembali ke rumah kembali terkejut. Ibunya meninggalkan kompor menyala dan pergi keluar. Untungnya, tetangga menemukannya, jadi tidak terjadi hal besar, tetapi hati Aisyah hancur. "Kak, bagaimana sekarang?" tanya Rina sambil terisak. Saat itu, sesuatu dalam hati Aisyah putus. Dia tidak bisa ragu lagi. Keesokan paginya, Aisyah menelepon sekretaris Bayu. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Saya akan melakukannya. Saya seorang tenaga medis, kan? Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting." Air mata mengalir di matanya. Itu adalah pilihan untuk keluarganya. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah keputusan untuk menyerahkan hidupnya sendiri. Tapi dia tidak menyesal. Karena ini adalah pilihan terakhir yang bisa dia buat. Pusat Rehabilitasi Medis Jaya Group terletak jauh di pegunungan Yangpyeong, Jawa Barat. Limusin hitam melaju di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Aisyah menatap kosong keluar jendela mobil. Langit yang terlihat di antara hutan lebat terasa asing baginya. Hanya beberapa hari yang lalu, dia tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Setelah menandatangani kontrak dan melaporkan pernikahannya di kantor kelurahan, sekarang dia akan menjadi istri dari seorang pria yang belum pernah dia temui dan pergi ke rumahnya. Di pintu masuk pusat, berdiri para penjaga keamanan. Itu adalah tempat di mana orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Ketika mobil berhenti, sekretaris Bayu turun lebih dulu dan membukakan pintu untuknya. "Kita sudah sampai, Ibu. Ibu." Hati Aisyah tersentak mendengar panggilan asing itu. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Saat dia masuk ke dalam gedung, udara dingin menusuk paru-parunya. Koridor putih, bau disinfektan, dan keheningan. Itu seperti rumah sakit besar, tetapi hanya ada satu pasien. Lift berhenti di lantai paling atas. Tempat yang ditunjukkan sekretaris Bayu adalah kamar rumah sakit seperti suite hotel. Ruang tamu yang luas, peralatan medis canggih, dan tempat tidur besar. Di atas tempat tidur itu, seorang pria sedang berbaring. Napas Aisyah tertahan. Dia jauh lebih sakit daripada yang dia lihat di foto. Wajah pucat, mata cekung, bibir kering, masker oksigen menutupi separuh wajahnya, dan selang tipis terhubung ke berbagai bagian tubuhnya. Saat itu, pria itu membuka matanya. Dia dengan susah payah memutar kepalanya dan menatap Aisyah. Tatapan matanya, di luar dugaan, jelas dan tajam. "Nona Aisyah, kan?" Suaranya serak tetapi jelas. Aisyah dengan hati-hati mendekat dan berdiri di samping tempat tidur. "Ya, benar. Bapak Dimas." Dimas tersenyum tipis. Senyuman yang terlihat di balik masker oksigen itu tampak pahit. "Bapak Ketua, bukankah seharusnya saya memanggilnya suami sekarang?" Wajah Aisyah memerah. "Itu benar. Secara hukum, mereka sudah menjadi suami istri. Tapi itu sangat canggung dan tidak nyata." Sekretaris Bayu menyerahkan jadwal kepada Aisyah. Jadwal harian Dimas tertulis padat. Waktu minum obat, fisioterapi, latihan pernapasan, asupan nutrisi, semuanya direncanakan menit per menit. Fungsi paru-paru Bapak Dimas hanya tersisa 15%. Beliau harus memakai alat bantu pernapasan oksigen selama 18 jam sehari dan sulit naik tangga. Sambil mendengarkan penjelasan sekretaris Bayu, Aisyah dengan cermat memeriksa grafik, pengetahuan yang dia pelajari di jurusan keperawatan kembali muncul. Skleroderma sistemik, fibrosis paru, dan gagal napas. Penyakit yang hanya dia lihat di buku pelajaran sekarang ada di depannya. Minggu pertama adalah waktu untuk saling mengamati.
Aisyah bangun jam 6 pagi untuk memeriksa kondisi Dimas. Suhu, tekanan darah, saturasi oksigen, dia mencatat semua angka. Dimas diam-diam mengamati Aisyah. Suatu pagi, Dimas bertanya, "Apakah Anda mantan perawat?" Aisyah menjawab sambil merapikan botol obat. "Bukan. Saya kuliah jurusan keperawatan, lalu cuti." "Kenapa?" Pertanyaan sederhana itu membuat tangan Aisyah berhenti. Kenapa? Karena uang, karena keluarga, karena kenyataan. Tapi itu terlalu rumit untuk dijelaskan. Ada beberapa alasan. Dimas tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia menunjuk ke rak buku dan berkata, "Anda boleh membaca buku-buku di sana sesuka Anda. Anda pasti punya banyak waktu sendirian." Aisyah terkejut. Dinding kamar rumah sakit penuh dengan ratusan buku di rak buku. Buku-buku manajemen, buku filsafat, novel, kumpulan puisi, berbagai genre buku. Sejak hari itu, membaca ditambahkan ke jadwal harian Aisyah. Dia membaca buku saat Dimas menjalani fisioterapi atau saat dia tidur. Kadang-kadang, Dimas bertanya tentang buku, dan mereka juga melakukan percakapan singkat. Suatu subuh, Aisyah terbangun karena suara aneh. Terdengar suara napas terengah-engah dan sesuatu yang bertabrakan. Dia berlari dan melihat Dimas mencoba bangun dari tempat tidur tetapi terjatuh. "Apakah Anda baik-baik saja?" Aisyah dengan cepat membantu Dimas. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa bernapas dengan baik. Itu adalah serangan sesak napas akut. Alih-alih memanggil tim medis, Aisyah dengan tenang menyiapkan nebulizer. Dia memasukkan obat dan mengenakan masker seperti yang dia pelajari saat praktik di jurusan keperawatan. Pernapasan Dimas mulai stabil sedikit demi sedikit. "Bagaimana Anda bisa begitu terampil?" tanya Dimas dengan susah payah. Aisyah menyeka keringat di dahinya dan menjawab, "Saya pernah praktik di bagian pernapasan. Saya juga belajar cara menangani situasi darurat seperti ini." Di mata Dimas, ada campuran rasa syukur dan terkejut. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menatap Aisyah. Bukan sebagai wanita yang datang karena uang, melainkan sebagai seorang tenaga medis. Beberapa hari kemudian, Wakil Presiden Joko, wakil kedua Jaya Group dan pesaing Dimas, datang mengunjungi kamar rumah sakit. Dia masuk dengan karangan bunga dan senyum cerah, tetapi tatapan matanya dingin. "Kak, sudah lama tidak bertemu. Katanya Anda sudah jauh lebih baik." Dimas dengan susah payah bangkit. Pandangan Joko beralih ke Aisyah. Dengan tatapan mata yang mengamati dari atas ke bawah, Aisyah merasa ciut. "Oh, ini toh pengantin baru yang terkenal itu. Sungguh muda." Ada duri dalam perkataannya. Aisyah hanya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Joko tersenyum puas dan mengalihkan pandangannya kembali ke Dimas. "Sudah menentukan tanggal operasi?" Para pemegang saham sangat khawatir. Perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang sehat. Setelah Joko pergi, keheningan yang berat memenuhi kamar rumah sakit. Ekspresi wajah Dimas menjadi gelap. Aisyah dengan hati-hati bertanya, "Orang itu sepertinya menakutkan." Dimas meringis. "Memang menakutkan. Dan dia pintar. Dia pasti menunggu aku mati." Hati Aisyah mencelos. Barulah saat itu dia menyadari bahwa ini bukan sekadar kamar rumah sakit. Itu adalah garis depan perebutan kekuasaan, dan Dimas bertarung sendirian di tengahnya. Malam itu, Aisyah kembali memeriksa grafik Dimas. Dia menemukan sesuatu yang aneh. Dosis steroid yang tertulis di resep berbeda dengan catatan pemberian obat yang sebenarnya. Seseorang sengaja memanipulasi dosis. Tangan Aisyah bergetar. Jika obat diberikan dalam dosis ini, sistem kekebalan tubuh akan sangat tertekan, dan kemungkinan penolakan transplantasi akan meningkat drastis. Seseorang berusaha membunuh Dimas. Keesokan harinya, Aisyah tanpa berkata apa-apa menyesuaikan dosis obat ke normal. Dan dia mencatat semuanya dengan cermat. Karena dia membutuhkan bukti. Ketika tim medis melakukan pemeriksaan rutin, Aisyah mengamati dengan tajam. Dia tidak melewatkan perubahan ekspresi wajah dokter utama yang memeriksa grafik. Dokter itu melirik Aisyah dan pergi tanpa berkata apa-apa.
Sore itu, dia secara tidak sengaja menyaksikan Joko dan dokter utama berbicara di koridor. Dari kejauhan, dia tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi ekspresi wajah mereka serius. Jantung Aisyah berdebar kencang. Dia yakin bahwa mereka bersekongkol. Ketika malam tiba, Aisyah mendekati Dimas. Setelah ragu-ragu, dia membuka mulutnya. "Bapak Ketua, saya menemukan sesuatu." Dimas menutup bukunya dan menatap Aisyah. Aisyah menunjukkan grafik dan menjelaskan. Dosis yang dimanipulasi, dokter utama yang mencurigakan, dan hubungannya dengan Joko. Ekspresi Dimas tenang. Dia tidak terkejut atau panik, seolah-olah dia sudah tahu. "Anda sudah tahu." Dimas mengangguk mendengar perkataan Aisyah. "Saya curiga, tapi tidak ada bukti. Dan saya tidak bisa menghentikannya sendirian." Aisyah mengerti. Dia yang terbaring sakit di tempat tidur pasti tidak bisa berbuat banyak. "Kenapa Anda tidak memberitahu saya?" "Karena saya tidak ingin Anda dalam bahaya. Anda hanya datang karena kontrak." Aisyah memotong perkataan Dimas. "Saya bukan perawat. Saya adalah pelindung medis. Melindungi pasien adalah yang terpenting." Dimas menatap Aisyah dengan mata terkejut. Untuk pertama kalinya, ada cahaya hangat di matanya. "Terima kasih. Sungguh." Sejak hari itu, muncul ikatan aneh di antara keduanya. Aisyah semakin ketat melindungi Dimas, dan Dimas mulai mempercayai Aisyah. Di dalam kastil yang dikelilingi musuh, mereka menjadi satu-satunya sekutu satu sama lain. 60 hari menuju operasi. Koridor putih Pusat Transplantasi Rumah Sakit Universitas Jakarta tampak panjang tak berujung. Aisyah perlahan mendorong kursi roda Dimas. Hari ini adalah hari untuk evaluasi akhir sebelum transplantasi. Koordinator transplantasi memanggil Aisyah secara terpisah. Ketika dia masuk ke ruang konseling, di dinding terpampang poster-poster donasi organ. Tulisan berbagi kehidupan terlihat sangat besar. Koordinator transplantasi menjelaskan dengan ekspresi khawatir sambil membolak-balik dokumen. Donasi paru-paru hidup juga merupakan beban besar bagi donor. Jika lobus inferior paru-paru kiri diangkat, kapasitas paru-paru akan berkurang hingga 70%. Kehidupan sehari-hari mungkin masih bisa dijalani, tetapi olahraga berat mungkin akan sulit seumur hidup. "Apakah Anda benar-benar siap?" Aisyah terdiam sejenak. Apa yang dia pelajari secara teori di jurusan keperawatan berbeda dengan kenyataan. Melepaskan paru-parunya sendiri, hidup terengah-engah seumur hidup. Tangannya sedikit gemetar. Tapi dia mengangguk. Karena itu adalah jalan yang tidak bisa dia munduri. Setelah pemeriksaan, dia kembali ke kamar rumah sakit. Dimas sudah duduk di tempat tidur. Meskipun dia masih menggunakan selang oksigen, matanya seolah melihat segalanya. Malam itu terasa sangat panjang. Aisyah berbaring di sofa ruang tamu dan menatap langit-langit. Ketakutan akan operasi datang, tetapi anehnya, ada kedamaian di sudut hatinya. Pukul 3 pagi, terdengar langkah kaki di koridor. Dia pikir itu adalah patroli penjaga, tetapi langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamar rumah sakit. Aisyah menahan napas. Dia mendengar bisikan dari luar pintu. Tiba-tiba, dia teringat catatan pemberian obat yang dia temukan beberapa hari yang lalu. Bukti bahwa seseorang berusaha menyakiti Dimas. Dan detektif swasta yang muncul hari ini, semuanya tampak terhubung. Dia dengan hati-hati bangun dan mendekati pintu. Melalui lubang kunci, dia melihat seorang wanita mengenakan seragam perawat berdiri di sana. Tapi tidak ada pemeriksaan rutin pada jam segini. Wanita itu mencoba membuka pintu dengan kunci master. Aisyah dengan cepat memegang pintu dari dalam. Pintu terbuka sedikit lalu berhenti. "Siapa itu?" tanya Aisyah dengan suara keras. Mendengar suara yang bergema di koridor, wanita itu tampak panik dan mundur, dan dia dengan cepat menghilang. Jantung Aisyah berdetak kencang. Dia tidak bisa membedakan apakah yang baru saja terjadi nyata atau mimpi. Tapi sentuhan dingin gagang pintu di tangannya mengatakan bahwa semuanya nyata. Pagi itu, Aisyah melapor ke tim keamanan. CCTV diperiksa, tetapi anehnya,
Rekaman pada jam tersebut sudah dihapus. Seseorang bergerak secara terorganisir. Saat makan siang, Joko datang mengunjungi kamar rumah sakit. Dia tersenyum cerah dan menyerahkan keranjang buah. "Kak, persiapan operasi lancar?" Dimas dengan susah payah mengangguk. Pandangan Joko beralih ke Aisyah. Tatapan matanya dingin seperti ular. "Pengantin baru juga jaga kesehatan, ya. Bahaya kalau donornya sakit." Itu terdengar seperti kekhawatiran biasa. Tetapi bagi Aisyah, itu terdengar seperti ancaman. Merinding. Setelah Joko pergi, Dimas memanggil Aisyah. Dia mengeluarkan USB kecil dari laci di samping tempat tidur. "Simpan ini. Jika sesuatu terjadi padaku." Aisyah menerima USB itu dan menatap wajah Dimas. Di matanya, ada tekad. Itu adalah mata seseorang yang telah menerima kematian. Malam itu, Aisyah memeriksa isi USB dengan laptopnya. Di sana penuh dengan bukti korupsi Joko, penggelapan dana perusahaan, manipulasi saham, dan rencana untuk menyakiti Dimas. Tangan Aisyah bergetar. Sekarang dia juga menjadi bagian dari permainan berbahaya ini. Dia tidak bisa melarikan diri atau berpura-pura tidak tahu. Keesokan harinya sore, saat Aisyah berjalan di koridor rumah sakit, Joko muncul. Dia menarik lengan Aisyah dan menyeretnya ke ruang konseling kosong. "Mari kita bicara sebentar, kakak ipar." Ketika pintu tertutup, ekspresi wajah Joko berubah dingin. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya. Di sana ada tulisan berjudul "Dugaan Penutupan Malpraktik Medis Mahasiswa Praktik Keperawatan 3 tahun lalu." 3 tahun lalu, Anda menyuntikkan obat yang salah kepada pasien saat praktik di rumah sakit. Dan saya dengar Anda mencoba menyembunyikan fakta itu. Wajah Aisyah menjadi pucat pasi. Itu benar-benar kebalikannya. Itu adalah kejadian di mana Aisyah menemukan dan menghentikan kesalahan seniornya, tetapi ceritanya dibalik. "Itu tidak benar. Saya menyelamatkan pasien." Joko mencibir. "Siapa yang akan percaya? Lihat di sini." Catatan rumah sakit saat itu menyatakan bahwa Anda melakukan kesalahan dan senior Anda yang menanganinya. Ada saksinya juga. Dia menunjukkan beberapa lembar dokumen. Itu adalah catatan yang dimanipulasi, tetapi terlihat seperti dokumen resmi. "Apa yang Anda inginkan?" Joko mendekat ke Aisyah. Begitu dekat hingga napasnya terasa. "Sederhana saja. Bujuk kakak ipar untuk menyerah pada operasi. Katakan bahwa kesehatannya terlalu buruk dan operasi berbahaya, dan dia harus menunggu lebih lama." Aisyah menatap Joko tidak percaya. Operasi adalah satu-satunya harapan bagi Dimas. "Menyerah? Saya tidak bisa. Itu sama saja dengan pembunuhan." Joko mencibir. "Pembunuhan? Lagi pula, tingkat keberhasilan operasi itu rendah, dan apakah itu urusan Anda? Anda hanya wanita yang datang karena kontrak, kan?" Dia melihat jamnya. "Sampai besok pagi jam 8. Jika tidak ada kabar, saya akan mengunggah artikelnya. Pilihlah dengan bijak." Aisyah kembali ke kamar rumah sakit dengan kaki gemetar. Pikirannya kosong. Dia tidak bisa mengkhianati Dimas, tetapi dia juga takut masa depannya akan hancur. Dia tidak tidur semalaman. Pukul 5 pagi, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Joko. 3 jam lagi. Kesempatan terakhir. Aisyah menatap wajah Dimas yang tertidur. Wajahnya yang terlihat di balik masker oksigen tampak damai. Dia tidak bisa mendorong pria ini menuju kematian. Pukul 8 pagi. Aisyah tidak menghubungi siapapun, dan 30 menit kemudian, sebuah artikel diunggah di papan buletin rumah sakit. "Malpraktik medis mahasiswa praktik 3 tahun lalu, di mana dia sekarang?" Isinya dimanipulasi dengan cerdik, tetapi ada petunjuk di sana-sini yang mengisyaratkan Aisyah. Saat makan siang, para staf rumah sakit mulai berbisik-bisik. "Wanita di bangsal VIP itu. Katanya ada sesuatu yang terjadi saat praktik." Aisyah bersembunyi di kamar mandi dan menangis. Tapi dia tidak menyesal. Setidaknya dia melindungi Dimas. Aisyah dengan hati-hati memegang tangannya. Itu adalah tangan yang dingin dan kurus. Tapi anehnya, dia merasa terhibur dari tangan itu.
Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Itu adalah bisikan kecil, tetapi itu adalah ketulusan yang keluar dari lubuk hatinya. Awalnya, dia melakukannya karena uang, tetapi sekarang berbeda. Dia ingin melindungi pria yang sakit ini. Pria yang kesepian ini. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela. Hari baru telah dimulai. Aisyah tahu, mulai hari ini, pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Tapi dia tidak takut, karena dia tidak sendirian. 30 hari menuju operasi. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela kamar rumah sakit, tetapi kondisi Dimas semakin memburuk. Batuknya tidak berhenti semalaman. Dahaknya bercampur darah, dan saturasi oksigennya terus menurun. Aisyah dan tim medis memeriksa kondisi Dimas. Hasil röntgen mengejutkan. Fibrosis paru berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Bayangan putih menyelimuti seluruh paru-paru. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Operasi harus dilakukan dalam seminggu. Pernyataan dokter utama tegas. Namun, Aisyah melihat cahaya aneh di mata dokter itu. Semacam kepuasan. Seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana. Sore itu, Aisyah menjalani pemeriksaan akhir dirinya. Tes fungsi paru-paru, tes darah, evaluasi psikologis, semua hasilnya normal. Tapi tangannya gemetar saat mendengarkan penjelasan dokter. Setelah donasi, kapasitas paru-paru akan berkurang hingga 70%. Akan sulit naik tangga atau berlari. Perawatan seumur hidup diperlukan. Aisyah tahu. Secara teori. Tapi saat itu terjadi pada dirinya, dia merasa sesak napas. Hidup terengah-engah seumur hidup. Tapi jika dia bisa menyelamatkan Dimas, ketika dia kembali ke kamar rumah sakit, Aisyah melihat Dimas sudah bangun. Dia sedang melihat keluar jendela, sambil menggunakan masker oksigen. Ada jejak air mata di sudut matanya. Aku takut. Dimas menunjukkan sisi lemahnya untuk pertama kalinya. Suaranya bergetar. Aku tidak takut mati. Sekarang, barulah aku punya alasan untuk hidup. Tatapannya beralih ke Aisyah. Aisyah tidak bisa mengabaikan perasaan yang terkandung dalam tatapan mata itu. Artikel-artikel jahat di papan buletin rumah sakit terus menyebar. Malpraktik medis. Mahasiswa praktik yang menutup-nutupi, mahasiswa perawat yang membahayakan pasien. Setiap kali Aisyah lewat, orang-orang berbisik-bisik, tapi dia tetap bertahan. Demi Dimas. Suatu malam, Dimas tiba-tiba bertanya, "Mengapa Anda tidak menyerah pada saya? Joko menawarkan sesuatu, bukan?" Aisyah terkejut. Dimas tahu semuanya. Dia terdiam sejenak lalu menjawab, "Tenaga medis tidak menyakiti pasien. Itu prinsip pertama." Di mata Dimas, ada cahaya hangat. Dia dengan susah payah mengulurkan tangan dan memegang tangan Aisyah. Itu adalah tangan yang dingin dan kurus, tetapi ada kerinduan yang mendalam di sentuhan itu. 3 hari sebelum operasi, kondisi Dimas memburuk drastis. Dia dilarikan ke ruang gawat darurat subuh karena sesak napas parah. Meskipun oksigen diberikan secara maksimal, saturasi tidak melebihi 80%. Edema paru semakin parah. Jika tidak segera dioperasi, tim medis mengadakan pertemuan darurat. Muncul pendapat bahwa operasi harus dipercepat. Aisyah juga belum sepenuhnya siap. Tetapi tidak ada pilihan lain. Malam itu adalah malam sebelum operasi. Aisyah memutuskan untuk menghabiskan malam di kamar rumah sakit Dimas. Keduanya berbaring berdampingan. Hanya suara teratur alat oksigen yang memecah keheningan. "Napasmu akan hidup di dalamku." Suara Dimas hampir tidak terdengar. Aisyah menangis mendengar perkataannya. "Aku takut, tapi aku tidak menyesal." Dimas tersenyum tipis mendengar jawaban Aisyah. Aisyah semakin takut jika senyuman itu akan menjadi yang terakhir. Pukul 4 pagi, persiapan operasi dimulai. Aisyah berganti pakaian operasi dan melihat ke cermin. Wajah pucat, tangan gemetar. Tapi tatapan matanya tegas. Keluarganya datang menjenguk. Ibunya menggenggam erat tangan Aisyah dan menangis. Rina juga memeluk kakaknya sambil menahan air mata. Karena kami memilih ini." Aisyah menghentikan perkataan ibunya.
Ini pilihan saya. Menyelamatkan seseorang adalah berkah. Koridor menuju ruang operasi terasa sangat panjang. Aisyah dan Dimas bergerak berdampingan. Mereka saling memandang untuk terakhir kalinya. Kita akan bertemu lagi. Dalam keadaan sehat. Aisyah mengangguk mendengar perkataan Dimas. Pintu ruang operasi tertutup, dan perjalanan panjang selama 12 jam dimulai. Tapi Aisyah tidak tahu bahwa di luar ruang operasi, Joko sedang bertukar sesuatu dengan dokter utama. Dan itu adalah konspirasi terakhir yang mengancam nyawa Dimas. Operasi dimulai. Lobus inferior paru-paru kiri Aisyah diangkat dengan hati-hati. Pada saat yang sama, di ruang operasi lain, Dimas terhubung ke mesin jantung paru buatan. Tangan tim medis berhati-hati, tetapi seseorang memiliki pikiran lain. Sedikit mengubah dosis imunosupresan. Begitu cerdik sehingga tidak ada yang akan menyadarinya. Tapi di ruang operasi, ada pengamat tak terduga. Tim medis khusus yang dikirim oleh Ketua Jaya Group. Mereka mengawasi seluruh proses. 6 jam berlalu. Paru-paru Aisyah berhasil diangkat dan mulai ditransplantasikan ke Dimas. Itu adalah momen terpenting. Apakah paru-paru baru akan berfungsi dengan baik di tubuh Dimas? Di luar ruang operasi, keluarga menunggu dengan cemas. Ada juga Sekretaris Bayu, dan Joko terlihat mengamati dari kejauhan. 12 jam kemudian, pintu ruang operasi terbuka. Tim medis keluar dengan wajah lelah. Operasinya berhasil. Tapi setelah itu membuat hati semua orang mencelos. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Apakah paru-paru yang ditransplantasikan akan berfungsi tanpa penolakan? Itulah intinya. Dokter bedah menjelaskan dengan suara lelah, 48 jam ke depan adalah masa kritis. Kita harus mengamati secara intensif apakah paru-paru yang ditransplantasikan berfungsi dengan baik dan tidak ada penolakan akut. Terutama 24 jam pertama adalah periode yang sangat berbahaya. Wajah keluarga kembali tegang. Mereka tidak bisa merasa lega karena operasi sudah selesai. Sebaliknya, pertarungan yang lebih menakutkan baru saja dimulai. Aisyah sadar lebih dulu di unit perawatan intensif. Dadanya sakit. Setiap kali dia bernapas, dia merasakan sakit. Tapi dia bersyukur karena masih hidup. 2 minggu setelah operasi, sinar matahari pagi membanjiri jendela kamar rumah sakit. Aisyah perlahan membuka matanya. Rasa sakit di dadanya sudah banyak berkurang, tetapi setiap kali dia menarik napas dalam-dalam, dia merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Tubuhnya mengingat bahwa sebagian dari dirinya telah hilang. Melihat tempat tidur di sebelahnya, Dimas sedang melihat keluar jendela. Itu adalah perubahan yang luar biasa. Tidak ada masker oksigen. Tidak ada selang oksigen. Dia hanya bernapas secara alami. Seolah-olah keajaiban. Hari ini aku berjalan-jalan di taman untuk pertama kalinya. Suara Dimas dipenuhi rasa haru. Dia menoleh ke Aisyah dan tersenyum. Senyuman itu berbeda dari sebelumnya. Ada kehidupan dan harapan di dalamnya. 48 jam pertama setelah operasi terasa seperti neraka. Tidak ada yang bisa memastikan apakah tubuh Dimas akan menerima paru-paru baru. Untungnya, tidak ada penolakan akut, tetapi reaksi peradangan kecil terus berlanjut. Tim medis berjaga 24 jam sehari, dan mengendalikan dosis imunosupresan, tidak lengah sedikit pun. Aisyah juga tidak mudah. Sulit bernapas setelah lobektomi paru-paru, dan dia terengah-engah hanya dengan sedikit bergerak. Tapi dia mendapatkan kekuatan melihat Dimas sedikit demi sedikit pulih. Tapi pada hari ketiga setelah operasi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada kelainan pada hasil tes darah Dimas. Konsentrasi imunosupresan sangat tinggi. Ada bukti jelas bahwa seseorang memanipulasi dosis. Ketua Kehormatan Jaya Group, Bapak Rahmat, datang sendiri ke rumah sakit. Beliau memegang tangan putranya dan terdiam lama. Lalu, beliau menatap Aisyah dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terima kasih. Sungguh terima kasih. Semua emosi terkandung dalam kata-kata singkat itu. Mata Ketua Kehormatan memerah. Dia bukan lagi seorang pengusaha dingin yang memimpin perusahaan besar, melainkan seorang ayah. Sore itu,
Joko ditangkap polisi. Dia didakwa dengan percobaan pembunuhan, pelanggaran hukum medis, dan penggelapan jabatan. Tim medis yang membantunya juga ditangkap. Di pengadilan, Joko tetap arogan sampai akhir tetapi akhirnya runtuh. Saya hanya ingin melindungi apa yang saya yakini. Pembelaannya bergema kosong. Kesombongan yang dibangun sendiri akhirnya menghancurkannya. Kebenaran tentang masa lalu Aisyah juga terungkap. Investigasi ulang kasus 3 tahun lalu oleh tim hukum Jaya Group mengungkapkan bahwa Aisyah adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan pasien. Semua artikel jahat di papan buletin rumah sakit dihapus, dan permintaan maaf resmi diunggah. Pemulihan berjalan lancar. Dimas semakin sehat setiap hari. Awalnya sulit berjalan 5 menit, tetapi sekarang dia bisa berjalan 30 menit. Paru-paru Aisyah berfungsi sempurna di dalam dirinya. Aisyah juga fokus pada rehabilitasi. Kapasitas paru-parunya berkurang hingga 70%, tetapi tidak ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, hatinya terasa ringan. Kebanggaan telah menyelamatkan seseorang mengatasi semua ketidaknyamanan. Awalnya, mereka masih pasangan kontrak. Mereka pulih di kamar rumah sakit yang sama dan saling merawat, tetapi kecanggungan masih ada. Namun, setiap pagi mereka memeriksa kondisi satu sama lain, berolahraga rehabilitasi bersama, dan menghabiskan malam dengan membaca buku, sehingga mereka secara alami menjadi lebih dekat. Suatu malam, Dimas berkata dengan tenang, "Masa kontrak sudah berakhir. Anda bebas." Hati Aisyah mencelos. Realitas yang selama ini dia lupakan kembali muncul. Tapi kata-kata Dimas selanjutnya mengejutkannya. "Tapi aku harap kau tidak pergi. Bukan sebagai kontrak, tapi sungguhan." Keduanya saling menatap lama. Tidak perlu kata-kata. Hati mereka sudah saling memahami. 3 bulan kemudian, Aisyah lulus ujian negara perawat. Dimas juga kembali aktif di perusahaan. Keduanya mulai tinggal bersama di sebuah apartemen kecil. Bukan rumah mewah, melainkan rumah yang sederhana tapi hangat. Setahun kemudian, di hari musim semi, sebuah pernikahan istimewa diadakan di aula kantor pusat Jaya Group. Sebuah pernikahan yang disatukan oleh cinta sejati, bukan kontrak. Orang ini adalah orang yang berbagi napas denganku. Hadirin terdiam mendengar sambutan Dimas. Tapi yang lebih penting, dia adalah guru yang mengajariku arti hidup dan teman seumur hidupku. Aisyah juga memberikan pidatonya. "Aku berbagi satu paru-paru, tetapi sebagai gantinya, aku mendapatkan orang yang utuh dan keluarga. Napasku mungkin sedikit lebih pendek, tetapi hidupku menjadi lebih dalam." Di tengah kerumunan ucapan selamat, keluarga Aisyah terlihat. Ayah yang sehat, ibu yang kembali jernih pikirannya, dan Rina yang akan kuliah, semuanya tampak bahagia. 5 tahun kemudian, di kantor Kepala Pusat Berbagi Kehidupan Jaya Group, Kepala Pusat Aisyah sedang berkonsultasi dengan keluarga donor baru. Itu adalah pusat yang dibuat atas usulan Dimas. Itu adalah tempat untuk meningkatkan kesadaran tentang donasi organ dan mendukung keluarga donor. Donasi bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Karena hidup seseorang terus bernapas di dalam diri orang lain. Sinar matahari musim semi masuk melalui jendela. Di taman pusat, pasien yang sedang menjalani rehabilitasi sedang berjalan-jalan. Di antara mereka ada juga orang-orang yang sedang dalam masa pemulihan setelah operasi transplantasi. Saat makan siang, Dimas datang mengunjungi kantor kepala pusat. Meskipun dia sekarang adalah ketua Jaya Group, dia masih suami yang penuh kasih di depan istrinya. "Sudah bekerja keras hari ini, Ibu Kepala Pusat." Dimas menyodorkan teh hangat. Keduanya duduk berdampingan di dekat jendela, melihat ke taman. "Kadang-kadang aku berpikir, bagaimana jika aku tidak membuat pilihan itu saat itu?" Dimas memegang tangan Aisyah mendengar perkataannya. "Kalau begitu, kita tidak akan pernah bertemu." Dan dia dengan lembut membelai perut Aisyah. "Di sana, kehidupan baru sedang tumbuh, dan kita juga tidak akan bertemu anak ini." Aisyah tersenyum. Dia kehilangan satu paru-paru, tetapi dia mendapatkan begitu banyak sebagai gantinya. Cinta, keluarga, dan pekerjaan yang berarti. Dan yang terpenting,
dia bisa berpartisipasi dalam menyelamatkan banyak nyawa. Menjelang malam, keduanya meninggalkan pusat dan pulang ke rumah. Bukan lagi panti jompo yang dingin, melainkan rumah yang hangat. Di ruang tamu, orang tua dari kedua belah pihak sedang menyiapkan makan malam. Suara tawa memenuhi seluruh rumah. Aisyah tiba-tiba menyadari, meskipun napasnya lebih pendek, dia bisa cukup bahagia dengan napas pendek itu. Dan bahwa napas yang dia bagi akan terus hidup selamanya di dalam Dimas, dan di dalam banyak nyawa yang mereka selamatkan. Itulah arti sebenarnya dari berbagi kehidupan,